Selamat pagi dan selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita memberikan diri kita disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang menemani kita, yang menjadi sumber hidup kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 4 ayat 7. Demikian dikatakan, Da songonoddo molo nadengga diulaho ima hadirgahun nibohi alai molo sodiulaho nadenggan mangonggop dosa doi di labung pitu makalunguton ho alai ikon ho mangarajaisa. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Kain dan Habil mungkin merupakan salah satu kisah pertama yang kita pelajari di sekolah minggu. Mohon bersabar. Sementara saya akan merangkumnya sebentar untuk memberikan konteks pada ayat ini. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden setelah mereka membuat dosa. Mereka memulai keluarga mereka dengan dua putra, Kain dan Habil. Kain adalah seorang petani, pengolah tanah, dan Habil adalah seorang gembala, penggembala domba. Kedua bersaudara itu membawa persembahan kepada Tuhan. Kain membawa hasil panennya, sementara Habil membawa anak sulung kawanan ternaknya. Tuhan menerima dan berkenan dengan persembahan Habil, bukan persembahan Kain. Kain menjadi sangat marah dan patah hati. Oleh karena itu, ayat yang disebutkan di atas merupakan peringatan Tuhan kepadanya. Tuhan Maha Tahu. Dia tahu dosa apa yang dilakukan Kain. Tetapi Tuhan memberinya peringatan untuk berbalik dari dosa. Dia mengingatkan Kain bahwa jika dia melakukan hal yang benar, dia pun akan diterima. Sekarang mungkin muncul pertanyaan mengapa persembahan Kain tidak diterima sejak awal. Ada beberapa interpretasi atas jawaban pertanyaan ini. Pertama, persembahan Kain bukanlah persembahan darah seperti persembahan Habil. Hal ini mungkin benar atau mungkin juga tidak, karena persembahan biji-bijian juga diterima oleh Allah. Hanya saja bukan sebagai penebusan dosa. Dalam perikop ini, kita tidak diberitahu jenis persembahan apa yang sebenarnya dibawa oleh kedua bersaudara itu. Yang seharusnya, Habil mempersembahkan anak sulung ternaknya beserta lemaknya. Lemak dianggap sebagai kemewahan dan aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Itu dikatakan di dalam kitab Imamat 17 ayat 6. Persembahan Kain tidak menyebutkan buah sulung, hanya hasil tanah. Mungkin saja persembahan Kain tidak diterima karena ia tidak memberikan hasil panen terbaiknya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Habil. Demikian yang akan kita berikan di dalam persembahan roti. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Habil mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain karena imannya. Itu dikatakan dalam Ibrani 11. Ini dapat berarti bahwa meskipun korban sebagai suatu ritual atau tradisi, penafsiran manapun yang Anda ikuti, faktanya adalah tetap bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Kain bisa saja meminta bimbingan Tuhan agar dapat mempersembahkan persembahan yang lebih berkenan. Ia juga bisa meminta nasihat saudaranya atau meminta seekor domba untuk dikorbankan. Namun,
kesombongan dan kebencian menguasai hati Kain. Ia memiliki kesempatan untuk bertobat, tapi kebenciannya meluap hingga ia membunuh saudaranya dan harus menanggung akibat dari perbuatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya ini bagi kita? Dosa sedang menunggu di ambang pintu agar kita jatuh ke dalam cengkramannya. Tugas kita adalah untuk membawa kelemahan itu ke kaki Tuhan agar kita dapat mengatasinya. Dosa kecil dalam pikiran dapat mengakibatkan konsekuensi serius di masa depan. Dosa dapat mengarah pada tindakan yang tidak dapat diubah. Kita harus memastikan untuk mengindahkan peringatan Tuhan karena dosa sedang menunggu untuk menguasai kita. Kiranya kita berhikmat dan kita bijaksana dan kita semakin patuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.